Sekarang kita bicara tentang subjek yang paling rumit sekaligus paling menarik, manusia. Fotografi potret bukan sekadar foto untuk KTP atau ijazah. Tujuannya adalah menangkap kepribadian, emosi, dan esensi. Tugas Anda bukan hanya memotret wajah, tapi memotret siapa orang itu. Ada 4 syarat untuk potret yang bernyawa. 1. Fokus pada mata. Mata adalah jendela jiwa. Hidung boleh blur, kuping boleh blur, tapi mata harus tajam setajam silet. 2. Pencahayaan yang menyanjung. Cahaya harus membuat subjek terlihat lebih baik, bukan mempertegas jerawat atau kerutan. 3. Kedalaman bidang. Depth of field. Pisahkan subjek dari background yang berantakan agar mereka jadi pusat perhatian. Dan 4. Koneksi. Ajak mereka ngobrol, pancing tawa atau renungan mereka. Ekspresi otentik hanya muncul saat subjek merasa nyaman dengan Anda. Nah, mari kita bahas make up cahaya. Ada berbagai cara menempatkan bayangan di wajah. Jika ingin kesan dramatis dan misterius, gunakan split lighting, separuh wajah terang, separuh gelap total. Jika ingin kesan klasik dan artistik, cari Rembrandt lighting. Cirinya ada segitiga cahaya kecil di pipi bagian gelap. Untuk kesan glamour ala bintang film, gunakan butterfly lighting, cahaya dari atas depan yang membuat bayangan kecil di bawah hidung seperti kupu-kupu. Sisa teknik lainnya, loop, broad, dan short adalah tentang bagaimana Anda memutar wajah model terhadap cahaya untuk memberikan efek tirus atau lebar. Ingat, cahaya bukan hanya menerangi tapi mengukir wajah. Sekarang mari kita melangkah keluar. Fotografi lanskap adalah tentang menangkap keagungan alam dalam skala luas. Namun musuh terbesar di sini bukanlah teknis, melainkan waktu. Kesabaran dan perencanaan adalah kunci. Anda tidak bisa menyuruh matahari terbit lebih cepat. Anda harus menunggu momen itu datang. Dalam hal komposisi, aturan yang kita pelajari tadi berlaku ganda di sini. Gunakan garis alami dan framing. Tapi satu hal yang sering dilupakan pemula, pertimbangkan penambahan elemen foreground. Jangan hanya memotret gunung di kejauhan. Masukkan batu, bunga, atau batang kayu di depan kaki Anda. Ini memberikan skala. Tanpa pembanding di depan, gunung raksasa bisa terlihat seperti bukit kecil yang datar. Lalu soal cahaya. Lupakan jam 12 siang. Fotografer lanskap hidup di waktu-waktu pinggiran, golden hours. 1 jam setelah matahari terbit dan 1 jam sebelum terbenam. Kenapa? Karena cahayanya miring. Cahaya samping ini yang mengungkapkan tekstur tanah, lekukan bukit, dan dimensi lanskap. Cahaya siang bolong hanya akan membuat pemandangan terlihat rata. Tujuan lanskap adalah ketajaman menyeluruh. Kita ingin rumput di ujung kaki sampai awan di ujung langit, semuanya tajam. Secara teknis, ini dicapai dengan apertur kecil, f8 sampai f16. Fokuslah pada titik tengah, bukan di benda paling depan, bukan di benda paling jauh. Ini disebut titik hiperfokus untuk memaksimalkan area tajam. Terakhir, alat bantu. Kadang alam terlalu kontras. Langit silau, tanah gelap, gunakan filter graduated ND atau fitur HDR di HP untuk menyeimbangkan terangnya langit. Dan jika Anda memotret air atau langit biru, filter polarizing adalah senjata rahasia untuk mengurangi refleksi silau dan membuat warna langit menjadi biru pekat. Jika di jalanan kita adalah pemburu momen, di still life, kita adalah arsitek momen. Ini adalah seni memotret objek tidak bergerak. Mulai dari kopi pagi Anda, produk jualan, hingga koleksi mainan. Kelebihan utamanya, kendali total. Objek tidak akan lari, awan tidak akan menutupi matahari. Anda punya waktu selamanya untuk mengatur segalanya. Elemen kuncinya ada 4. Pertama, penguasaan pencahayaan. Di sini, cahaya tidak ditemukan, tapi diciptakan. Biasanya menggunakan pencahayaan artifisial, lampu atau cahaya jendela yang dimodifikasi. Anda yang menentukan dari mana arah datangnya cahaya, seberapa keras bayangannya, dan mood apa yang ingin dibangun. Kedua, komposisi terencana. Tidak ada istilah kebetulan dalam still life. Jika ada sendok yang miring, itu karena Anda sengaja memiringkannya. Setiap elemen disusun dengan sengaja. Geser 1 mm saja bisa mengubah keseimbangan foto. Ketiga, obsesi pada perhatian pada detail. Karena objeknya diam, mata penonton punya banyak waktu untuk meneliti foto Anda. Pastikan tekstur, bentuk, dan warna dipertimbangkan. Apakah uap kopinya terlihat panas? Apakah tekstur kainnya terlihat lembut? Detail inilah yang membuat foto terasa mahal. Dan terakhir, storytelling visual.
Jangan cuma memotret benda, potretlah cerita. Sepatu bekas yang berlumpur menceritakan petualangan. Vas bunga yang layu menceritakan kesedihan. Objek disusun untuk menyampaikan narasi atau emosi, bukan sekadar katalog barang. Cobalah mulai dengan benda di meja Anda sekarang. Atur, sinari, dan buat benda mati itu berbicara.